Kalau Anda mau menjadikan keluarga Anda baik, Tuhan akan menyediakan. Jangan takut. Kalau Anda mau usaha Anda baik mendatangkan rezeki, jangan takut, Allah akan memperlengkapi kita. Betul-betul Tuhan akan memperlengkapinya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-83 di tahun 2024 ini. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya dengan sukacita, penuh dengan rasa kasih dan damai dari Tuhan, saya mau berdoa buat Anda. Izinkan saya mendoakan Anda. Izinkan sediakan waktu buat Tuhan turun menjamah, memeluk Anda, memberi kekuatan kepada Anda. Bapa yang kudus, lihatlah kami anak-anak-Mu ini. Kami dalam situasi kami saat ini, hanya Engkau yang paling mengerti. Ada rasa syukur, kami boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu, tapi juga ada saatnya kami harus terpuruk, sakit dan jatuh. Bapa, ulurkanlah pertolongan-Mu atas anak-anak-Mu ini. Bantulah mereka. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan aku. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berilah rezeki bagi mereka yang sangat membutuhkan. Berilah kekuatan dan perlindungan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kalau Anda lihat ya, saya pakai baju spesial nih. Karena ada tulisannya Bible Learning with Father Joseph. Kemudian di belakang ini ada gambar-gambar. Itu semua bukan dari saya, saudara-saudara. Dari para penonton Bible Learning sebetulnya. Terima kasih untuk mereka yang memberikannya. Kalau baju ini dari Oma Etika, Oma, semoga Oma sehat selalu ya. Terima kasih buat baju-bajunya. Saudara-saudara yang terkasih, saya pagi ini saya bikin pagi-pagi karena saya langsung akan berangkat ke sebuah paroki. Saya akan memberikan rekoleksi kepada ketua-ketua seksi kitab suci Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian siangnya saya ajak makan juga teman-teman tim saya. Lalu sorenya saya ajak makan juga teman-teman Romo. Hari ini saya berulang tahun ke-47. Saudara-saudara yang terkasih, 47 tahun saya mikir, waduh 3 tahun lagi umur saya gocap. Saya udah jadi apa ya? Apakah kebaikan-kebaikan, kasih yang saya lakukan dalam hidup, apakah sudah lebih banyak daripada kekurangan dan dosa kesalahan saya? Saya berpikir seperti itu. Jangan sampai timbangan saya itu oleng. Saya mencoba untuk supaya semua kebaikan, semua kasih menutupi segala dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih juga kepada Anda semua yang mengucapkan selamat ulang tahun, berdoa buat saya dengan segala support Anda, kasih like, kasih komen, kasih share. Luar biasa. Tuhan membalas Anda, kebaikan-kebaikan Anda. Nah, setiap saya ulang tahun, saya merefleksikan diri saya. Apa sih yang membuat saya kuat? Apa sih yang membuat saya bertahan? Apa yang membuat saya berkembang, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah? Jawabannya tidak lain tidak bukan, saya sangat diberkati oleh kitab suci. Sebuah kitab yang saya dalami sungguh-sungguh sampai S3, saya mengajar kitab suci, saya menjadi ketua komisi kitab suci. Saya sekarang kepala sekolah kursus pendidikan kitab suci di Tebet. Kalau Anda mau bergabung ikut kursus, mari bergabung karena sudah dibuka angkatan yang baru nanti bulan Juni. Pendaftarannya sudah dibuka dari hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan. Tapi gimana Romo? Udah baca firman Tuhan tiap pagi, tiap malam, saat teduh, saat mau tidur. Tapi kok kadang-kadang itu sulit Romo. Terima kasih, untung betul-betul kami menemukan namanya Bible Learning ya. Yang menuntun para pembaca kitab suci pada teks-teks yang menarik, bagaimana menggali teks-teks itu. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti setiap saya buka kitab suci itu langsung ngerti. Saya pun butuh waktu, saya butuh proses, saya butuh pengolahan, saya butuh rahmat tuntunan dari Tuhan juga. Tuhan, berilah aku inspirasi tanpa batas, inspirasi Roh Kudus yang tidak pernah kering dalam kehidupanku. Setiap hari firman-Mu aku dengar,
Setiap hari firman-Mu jadi kekuatan dalam kehidupanku. Nah, setelah saya baca, saya renungkan, lalu juga coba saya lakukan, baru saya berani bikin video Bible Learning. Jadi, video-video Bible Learning mengapa mudah dipahami? Karena saya sudah lebih dulu nyobainnya. Saya sudah lebih dulu mempraktekkannya. Dan buahnya memang TOPBGT. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kalau biasanya orang ulang tahun itu dapat kado, saya mau balik, saya akan memberikan kado buat Anda. Bagaimana sih cara supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh berbicara buat kita? Bagaimana firman Tuhan itu menolong kita? Apalagi saat kita dalam kesesakan, saat kita tidak berdaya, saat kita terombang-ambing dalam hidup, saat kita babak belur. Kemarin di kolom komen, Romo saya bukan babak belur lagi, udah ancur-ancuran. Gimana? Nah, saya punya trik. Saya punya kebiasaan dari saya seminari menengah, berarti waktu saya umur 17-18 tahun ya. Saya tulis di sebuah kertas, kertasnya kecil aja nggak usah gede-gede. Saya tulis ayat-ayat yang ketika saya baca itu kok bagus banget, kok menarik banget. Tapi bukan berarti ayat yang bagus itu betul-betul kena pada diri saya pada saat saya membacanya. Nah, ayat-ayat bagus itu saya tulis di sebuah kertas kecil, lalu udah saya suka selip-selipin aja. Kadang-kadang saya selipin di lemari, kadang-kadang saya selipin di meja belajar yang nggak kelihatan gitu ya. Kadang-kadang saya selipin di kitab suci saya, kadang-kadang saya selipin di tas saya, pokoknya di mana-mana aja. Nah, luar biasanya saudara-saudara, entah mengapa karya Roh Kudus bekerja, saya yakin saat-saat saya terpuruk misalnya, atau saat-saat saya sukses, saat-saat saya berhasil, atau saat-saat saya sangat butuh pertolongan Tuhan, entah mengapa ketika baca kitab suci, saya menemukan tuh tulisan saya entah beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu, saya baca kok ya kena, kok ya pas, kok ya sangat menguatkan, kok ya sangat mengingatkan saya pada kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Nah, maka dari itu, triknya adalah saya akan kasih Anda 5 ayat yang mungkin Anda baru pernah dengar. 5 ayat ini jarang saya angkat. 5 ayat ini ayat-ayat yang baru mungkin buat para pembaca kitab suci biasanya. Trik pertama, siapin 5 kertas kecil. 5 kertas kecil-kecil, siapin pulpen. Atau ya, saya akan tampilin di layar, Anda nanti screenshot aja, screenshot 5 teks kitab suci, lalu udah Anda bisa taruh itu kertas-kertas itu di mana-mana suka-suka Anda, di mobil juga boleh, di laci mobil juga boleh, dimanapun pokoknya, atau di handphone Anda simpen gambarnya, nanti kalau suatu saat bertahun-tahun kemudian Anda scroll, ada baca, ini kayaknya saya banget misalnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doaku, gitu ya. Nah, oke, siap. 5 ayat yang sangat amat memotivasi, sangat amat membantu Anda, menjadi penyemangat hidup Anda, terutama ketika kita lagi loyo, ketika cahaya kita lagi redup, ketika kita tidak berdaya dengan kehidupan. Mari kita mulai. Yang pertama, saya mau mengajak Anda untuk membuka 2 Petrus bab 1 ayat 10. 2 Petrus bab 1 ayat 10. Di sana bunyinya begini. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 2 Petrus bab 1 ayat 10 berbunyi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jujur nih, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini luar biasa banget buat kita yang mungkin lagi mau mundur, buat kita mungkin yang lagi nyesel, kenapa aku dulu menikah? Kenapa aku dulu jadi pastor? Kenapa dulu aku investasi di sini? Kenapa dulu aku pindah ke rumah ini? Kenapa dulu pekerjaan ini aku ambil? Kenapa pelayanan ini dulu aku mau aja? Percayalah saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan menikah atau tidak menikah, jadi apa kita, dan pilihanmu tidak akan gagal tetapi makin teguh.
betul-betul kita hidup dalam panggilan kita masing-masing. Kita betul-betul menerima berkat demi berkat dari pilihan-pilihan kita. Buat Anda yang saat ini lagi memilih, taruh ayat ini di mana-mana gitu ya. Nanti tahun depan atau suatu saat Anda baca, terima kasih Tuhan, pilihanku, panggilanku, hidup yang kujalani ini ternyata tidak salah. Bukan pilihan yang keliru dan aku tidak akan tersandung jatuh. Keren bukan? Keren banget ayat ini. 2 Petrus bab 1 ayat 10. Hafalin dari sekarang, tulis di kertas kecil, masukin ke laci kemana-mana. Terserah kita. Kalau karena ini pilihan mungkin ya di lemari pakaian atau di meja kerja Anda di kantor, silakan. Oke, yang kedua itu dari 2 Timotius bab 3 ayat 17. 2 Timotius bab 3 ayat 17. Karena dikatakan begini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap-tiap manusia atau semua manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi teks ini buat saya ketika saya baca, oh iya ya, Tuhan itu melengkapi, Tuhan itu memenuhi, Tuhan itu providensia Dei, menyediakan buat saya segala kemampuan-kemampuan, keterampilan, segala hal-hal rohani maupun jasmani, materi maupun yang lain-lain untuk bisa menciptakan sebuah perbuatan baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Buat saya sih luar biasa. Kalau Anda mau menjadikan keluarga Anda baik, Tuhan akan menyediakan. Jangan takut. Kalau Anda mau usaha Anda baik mendatangkan rezeki, jangan takut, Allah akan memperlengkapi kita. Betul-betul. Kalau kita mau kita menjadi imam yang baik, jadi pastor yang baik, misalnya jadi ibu rumah tangga, jadi ayah yang baik, jadi dokter yang baik, jadi apapun yang baik, Tuhan akan memperlengkapinya. Lain kata kalau kita maunya, saya mau jadi nanti Romo yang koruptor misalnya. Itu kan bukan perbuatan baik. Tuhan nggak menyediakan itu buat kita. Tuhan memperlengkapi aku dengan segala hal untuk perbuatan baik. Keren banget ayat ini. Tulis, mungkin Anda bisa simpan di laci mobil Anda. Kalau Anda lagi lelah dalam berbuat baik, kalau Anda merasa rahmat Anda lagi kurang, kalau Anda lagi merasa kering dalam hidupnya, kalau Anda lagi kehabisan bensin dalam hidup, tulis ini, betul-betul, keren. Yang ketiga itu dari Yosua bab 23 ayat 14. Yosua bab 23 ayat 14. Di sana dikatakan begini, satu pun dari segala yang baik yang telah dijadikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wow. Buat Anda yang sedang berusaha nih, buat Anda yang sedang berjuang, ayat ini bagus banget. Saya ulangi, satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Percayalah saudara-saudara, Tuhan janji apa buat Anda? Anda juga janji apa buat Tuhan? Ini penting supaya adil. Tuhan, aku percaya janjimu bagiku, melindungi aku, menyertai aku, membuat aku menjadi pemenang, membawa aku berhasil dalam hidupku. Janjimu aku pegang. Dan jangan lupa Tuhan, aku juga harus memegang janjiku di hadapanmu. Ini penting. Tidak ada sesuatu pun yang tidak akan terpenuhi. Percayalah saudara-saudara, satu persatu Tuhan akan buka. Satu persatu Tuhan akan tunjukkan buat kita. Tuhan akan buka semua peluang-peluang itu. Tidak ada satupun firman-Nya yang gagal, janjinya yang sia-sia. Semuanya akan terpenuhi dalam kehidupan kita. Kalau kita setia pada perjanjian itu. Sebab Tuhan juga setia pada kita. Keren banget. Tidak ada satupun yang telah ditetapkan Tuhan bagiku. Segala yang baik tidak ada yang tidak terpenuhi. Catat itu baik-baik.
betul-betul menjadi penyemangat, betul-betul menjadi kekuatan bagi kita. Sementara yang keempat itu ada di Yesaya bab 41 ayat 10. Yesaya bab 41 ayat 10. Ada apa di situ? Dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara-saudara, ini keren banget. Dilanjutkan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teks ini bagus banget buat Anda yang mungkin sering kalah, buat Anda yang sering kali tersingkir dalam kompetisi, dalam segala persaingan-persaingan, dalam segala usaha mencari rezeki. Tangan kanan Tuhan akan menuntun aku, membawa aku dalam kemenangan. Aku gak boleh takut, aku gak boleh bimbang sedikit pun. Sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan yang akan menyertai aku. Betul-betul catat ayat ini, simpan dimanapun. Kali-kali aja ayat ini akan berguna buat Anda. Saat Anda masih berjuang, Anda akan dikuatkan. Saat Anda sudah berhasil, Anda diingatkan bahwa janji Tuhan betul-betul akan terpenuhi dan sudah terpenuhi dalam kehidupan Anda. Syami banget, keren banget ini pokoknya. Nah, yang terakhir itu di Yesaya bab 40 ayat 29. Yesaya bab 40 ayat 29. Ayatnya pendek, begini bunyinya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Waduh, ini tulis yang banyak yang nomor 5 ini. Sebar-sebar aja. Kalau Anda butuh, Anda nemu teks-teks ini, Anda langsung, waduh, terima kasih. Kayak diisi bensin lagi, kayak di charge lagi, semangat lagi, kuat lagi. Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada yang lelah. Setiap hari Tuhan kasih kita kekuatan. Kekuatan rohani melalui hal-hal yang kita jumpai dalam hidup. Firman-Nya, doa-doa kita, perayaan Ekaristi, sakramen demi sakramen, hidup di tengah-tengah keluarga kita, dengan sahabat, dengan rekan-rekan sepelayanan. Itulah kekuatan bagi mereka yang lelah. Tuhan menambah semangat bagi mereka yang tidak berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, 5 ayat ini nggak usah dipilih, nggak usah. 5-5-nya Anda tulis-tulis aja, yang banyak di print kalau bisa, biar bisa di copy paste. Kasih aja ke misalnya. Nggak harus buat kita sih sebetulnya saudara-saudara. Sebar di rumah, sebar di kantor, sebar di mana, di bangku gereja juga boleh. Kali-kali aja ada orang yang menemukan anak Anda bisa jadi, suami Anda bisa jadi, istri Anda bisa jadi. Atau misalnya karyawan di rumah Anda juga bisa jadi. Bos Anda bisa jadi, suka-suka. Biarlah Tuhan bekerja dengan berbagai macam caranya dan kita dilibatkan. Teks-teks ini entah buat kita atau orang-orang yang sangat membutuhkan firman Tuhan. Saya Romo Yosef akan pamit dulu. Saya sudah ketinggalan jam ini. Saya harus segera pergi, sudah ditunggu. Berkat Tuhan mengalir. Happy birthday to me. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Umur panjang, kesehatan, kebaikan demi kebaikan yang terpancar setiap hari dalam kehidupanku. Terima kasih juga kepada Anda. Matur nuwun sangat, thank you so much, dankeschön, salamat po, dan apalah pokoknya, grazie mille, bye-bye, Tuhan berkati.